Nah, sebelum krisis, Korea lagi masa jayanya, di mana ekspornya mencapai 33%, membuat rakyatnya terlena hingga tak sadar dengan malapetaka yang menghantui. Alhasil, saat krisis Asia, Korea benar-benar terpuruk. Bahkan presiden mengumumkan agar rakyatnya bisa berhemat dan menabung. Tapi semuanya sudah terlambat. Banyak perusahaan yang tutup, termasuk perusahaan otomotif terbesar kedua Korea bernama Ajing Motors, tempat ayah Hyun Woo bekerja. Sedangkan IMF yang mendanai Korea meminta negara menerapkan pasar bebas. Alhasil, pengusaha yang awalnya menguasai pasar Korea harus bersaing dengan pengusaha global, membuat sang pendiri Sonyang ngamuk. Bingung bagaimana lagi cara mempertahankan bisnisnya. Ya, di saat semuanya tak pernah memprediksi krisis ini, termasuk ahli keuangan di Blue House, Do Jung Si santai saja karena telah mempersiapkan semuanya dengan membuka perusahaan investasi asing bernama Miracle Investment, di mana ia menjadi COO dan Mason menjadi CEO-nya. Ya, ia lagi-lagi berlindung di balik nama besar Mason. Hanya saja Mason bingung mengapa bocah licik ini bisa mempersiapkan semuanya, seolah-olah sudah tahu tentang krisis Asia. Tapi Do Jung dengan sok hebatnya menjelaskan bahwa tahun lalu cadangan devisa Korea senilai 30 miliar dolar, tapi liabilitasnya mencapai 170 miliar dolar. Ya, simpelnya sih sama saja kalian punya aset 30 miliar, tapi punya beban hutang 170 miliar. Jadi mahasiswa pun pasti tahu akan krisis yang terjadi. Hanya saja ia merasa aneh mengapa ahli keuangan di Blue House tak sadar akan semua hal itu. Membuat Mason tak bertanya lagi dan hanya memberikan selamat karena Do Jung adalah salah satu orang pemegang dolar terbanyak di Korea. Tapi saat melihat tanda tangannya berinisial HW, Mason jadi bingung, nama bocah ini kan Do Jung. Ya, untuk mengingat siapa dirinya, Do Jung tetap menggunakan tanda tangan lamanya. Di lain sisi, beliau hanya terdiam memikirkan carut-marut dunia ini, apalagi mendengar Ajing Motors kini bangkrut karena tak mampu membayar pinjaman 4,5 miliar dolar. Berbeda dengan Do Jung yang ingin membelinya. Mason sendiri jadi bingung mengapa bocah ini lagi-lagi ingin membeli itu. Toh dalam hitungannya, Ajing Motors tak akan menguntungkan di masa depan. Namun Do Jung yang sepertinya menyembunyikan sesuatu hanya beralasan kalau ia ingin menciptakan keajaiban seperti nama perusahaannya, Miracle. Februari 1998, krisis mencapai puncak-puncaknya di mana pengusaha besar Korea berkumpul di Blue House untuk membicarakan masa depan Korea. Tapi dua makhluk bersejarah ini lagi-lagi saling singgung, di mana beliau Son Yang dengan yakinnya meledek Tuan Ju yang tak lama lagi terseret kebangkrutan seperti Ajing Motors. Tapi Tuan Ju membalas kalau ia sih tak pusing daripada anak bego Son Yang dulu mendatanginya untuk membeli Hando Steel. Kalau itu anaknya sih, Tuan Ju pasti mencoretnya dari kartu keluarga. Jelas dong beliau tak bisa melawan, apalagi si pura-pura tak bersalah ini masih saja mengajaknya berdebat tentang krisis Asia dan langkah Son Yang ke depan. Dongki sih berharap dipuji ayahnya, padahal itu membuat darah tinggi beliau kambuh. Tapi untuk marah kepada anak liciknya ini ia tak mampu, toh itu akan sia-sia. Nah, dalam pikirannya yang berkecamuk, beliau memutuskan untuk tetap membeli Ajing Motors. Dan lagi-lagi kedua anak sok hebat berbisnis ini protes, membuat beliau tak tahu mau berkata apa lagi agar kedua anaknya mengerti. Ya, tumbangnya Ajing Motors menjelaskan kalau Sonyang Motors sebagai industri otomotif kelas menengah Korea harus membeli Ajing Motors untuk tetap bertahan, karena kalau tidak Sonyang Motors akan berakhir bangkrut juga. Nah, kabar itu sampai ke telinga Mason, tapi Do Jung sudah tahu hal itu dan tak peduli. Toh Son yang telah membeli Hando Steel kemarin pasti tak mampu lagi membeli Ajing Motors. Dan benar saja, saat beliau ingin menggunakan dananya, anak pertama baru menjelaskan semuanya tentang penggunaan dana serta maksimal kredit bank untuk membeli Hando Steel kemarin. Ia pun menyalahkan Dongki yang membuat harga Hando Steel meningkat drastis. Jelas dong si Dongki ingin membela diri, tapi beliau menghentikannya. Toh tak ada guna-gunanya mendengar penjelasan dua anak begonya itu. Saking stresnya, ia menyuruh asisten Lee untuk menjadi anaknya saja. Singkatnya, cucu sulung yang rambutnya bala tengah paksa ini akhirnya kembali. Tapi tiba-tiba istrinya di masa depan muncul. Ya, Hyun Min adalah anak pimpinan harian Hyusung. Sengaja menyuruh anak buahnya menjatuhkan koran-koran di jalan agar penjemput putra sulung datang terlambat, sehingga ia bisa punya waktu bicara dengan Sonjung. Jadi orang tua sudah menjodohkan mereka dan Hyun Min ingin mengetes si bala tengah paksa ini apakah layak menjadi suaminya. Nah, kembalinya si bala tengah ini membuat keluarga Son Yang sangat senang, termasuk beliau yakin kedatangan cucu sulungnya akan memperkuat pondasi Son Yang, apalagi akan dinikahkan dengan anak harian Hyun Sung.
Ibunya sih sebenarnya tak suka dengan wanita itu, tapi mau diapa, itu keinginan beliau. Hanya saja Sonjung yang capek memakai topeng senyumannya ini meminta ibunya segera pergi. Ya dari tadi ia hanya sandiwara, sok-sok sebagai orang baik, padahal sebenarnya ia punya niat licik. Seperti apa yang terjadi di masa depan. Nah, kabar Mason ingin membeli Aging Motors membuat beliau lagi-lagi stres. Apalagi Mason sudah sampai di sana bertemu dengan pimpinan Aging Motors untuk membicarakan akuisisinya, membicarakan syarat penting yang harus Aging Motors tepati. Dojung sendiri menyuruh supirnya istirahat, menjelaskan kalau ia sudah tahu perihal Dongki yang menyuruhnya jadi mata-mata. Ya, ia pergi ke rumah aslinya yang kini sudah tutup karena menanggung banyak hutang akibat krisis tersebut. Tiba-tiba ibunya datang, membuatnya berusaha menutupi wajahnya. Tapi untuk melepas kerinduannya, ia pun memesan makanan, berharap bisa melepaskan ibunya dari semua penderitaan ini. Tiba-tiba ayahnya datang membawa bunga. Maksudnya sih ingin membuat ibunya bahagia, tapi ibunya malah marah. Toh mereka sudah banyak hutang, tapi suaminya masih saja menghabiskan uang dengan membeli bunga. Apalagi masih menggunakan seragam Aging Motorsnya. Ya maunya sih suaminya cari kerja baru saja, daripada berharap kepada Aging Motors yang tak jelas itu. Tapi suaminya menjelaskan mana mungkin ia pergi begitu saja setelah mengorbankan waktunya selama 30 tahun di sana tanpa mendapatkan apapun. Toh itu ia lakukan untuk membahagiakan keluarganya. Tapi karena kecewa dengan tanggapan istrinya, ia pun pergi. Seketika Dojung sadar saran ayahnya yang menyuruhnya nikah dulu demi kebaikannya, agar apa yang dialami ayahnya sekarang tak kejadian kepada Dojung. Ia pun segera mencari ayahnya, namun ayahnya sudah menghilang. Di lain sisi, Aging Motors setuju diakuisisi Miracle Investment, sedangkan Dojung yang ingin menemui kakeknya malah bertemu tante ini. Sadar kalau si tante adalah istri Sonjung yang selalu menyuruhnya di masa depan. Ia pun mendekatinya, membuat si tante gugup, mengira Dojung suka kepadanya. Padahal Dojung hanya ingin membuka merek bajunya. Tapi hal itu justru membuat gairah tante ini membara, penasaran dengan Dojung. Nah, sesuai sejarah aslinya, untuk menangani krisis Asia, warga Korea bersatu mengekspor emasnya untuk memulihkan kembali nilai mata uang Korea. Ya, sejarah ini pernah ditampilkan juga di drama 2521 ya guys. Ada yang niatnya untuk negara, ada juga niatnya untuk mendulang popularitas, termasuk keluarga Sonyang melalui mantu artisnya Ibu Dojung, menyumbangkan banyak emas dalam acara tersebut bersama ipar-iparnya yang munafik ini. Di lain sisi, kedatangan Hyungmin membuat beliau senang mempertemukannya dengan si cucu pertama. Tapi tiba-tiba Lee mengabarkan masalah akuisisi Aging Motors membuat beliau panik segera pergi. Secara kebetulan, Dojung yang baru nyampai membuat beliau menyuruhnya untuk tidak berhubungan dengan Mason lagi, yang masih saja menjadi batu sandungan bisnisnya. Dojung sih pura-pura bego, padahal kan dia dalangnya, bertanya mengapa kakeknya menentang pembelian tenaga kerja. Ya, dalam kasus ini pembelian tenaga kerja, yaitu mengakuisisi perusahaan tapi tidak memecat karyawannya, bahkan rela membayar semua tunggakan kepada karyawan yang belum terbayarkan. Tapi beliau malah berkata, saat membesarkan pelayan, ia tak boleh memberinya rumah bagus dan perut kenyang, karena bisa jadi pelayan itu akan berpikir kalau mereka lah majikannya. Ya, bagi beliau, uang adalah keadilan dari segalanya. Nah, saat Dojung masuk, ia malah ketemu penjahat bertopeng senyum ini yang dari tadi menunggunya, karena memang dendam sejak kejadian vas pecah itu. Tahu kalau Dojung sekolah hukum, ia pun senang. Salah paham mengira Dojung lebih memilih mengurus kebenaran dibanding jadi pebisnis. Sedangkan tante-tante ini malah kepikiran dengan Dojung, apalagi tahu tentang pencapaian Dojung yang berhasil meraup kekayaan dari menjual tanah yang dulunya sangat murah itu, berpikir untuk merencanakan sesuatu. Di lain sisi, Dojung yang datang ke sebuah kafe malah ditegur oleh Seo yang kerja paruh waktu di sana. Ya, rupanya Seo mulai tertarik kepada Dojung sejak kejadian salah paham kemarin, ingin mengajaknya nongkrong tapi malu-malu. Dojung sebenarnya juga tertarik, tapi sok jual mahal. Padahal ia memang selalu ke kafe itu untuk melihat Seo